Dilansir dari World Atlas pada November 2020, Indonesia masuk di urutan kedua global setelah Barat Daya Cina sebagai negara kategori rawan gempa bumi. Indonesia mengalami 113 kali gempa bumi dengan kekuatan yang signifikan pada tahun antara 1900 dan 2016. Pergerakan lempeng tektonik juga letusan, gempa berapi bawah laut atau permukaan telah memicu adanya banyak gempa bumi yang melanda Indonesia selama berabad-abad. Hal tersebut juga memicu sistem sesar yang kompleks, baik sesar regional ataupun sesar lokal di berbagai wilayah, yang kemudian memperburuk kegempaan dan meningkatkan potensi risiko bencana geologi. Patahan terbentuk akibat adanya gaya tekanan dan renggangan pada massa batuan akibat tenaga endogen lewat mekanisme tektonisme dan atau vulkanisme pada lapisan batuan gerak bumi yang kemudian terdislokasi dengan rekahan. Bidang rekahan tersebut kemudian dikenal dengan istilah graben atau tanah turun dan horst atau tanah naik yang bukan karena lipatan. Secara umum, pola gerak konvergen biasanya menciptakan graben dan horst, sementara pola transform atau gesekan akan menciptakan sistem patahan dekstral atau sinistral. Lembah curam atau ngarai Sianok di kawasan Bukit Tinggi Sumatera Barat ini terbentuk akibat adanya gaya gesekan dekstral dengan arah geser kanan. Contoh sesar Semangko Graben di Selat Sunda yang bergeser dengan laju 3 mm per tahun dan perkiraan maksimum kekuatan gempa yang dapat dihasilkan pada sesar ini adalah 7,1 skala liter. Danau Toba adalah contoh graben yang terisi oleh air selama ratusan ribu tahun. Contoh model rekahan pada sesar normal dan dislokasi lapisan batuannya. Detachment fault di Banda Detachment Maluku adalah salah satu turunan dari sesar normal. Jika arah gerak geser sesar ke kanan dikenal dengan istilah dekstral, dan jika arah gerak sesar ke kiri dikenal dengan istilah sinistral. Model sesar mendatar ini biasanya akan menghasilkan pola aliran sungai rektanguler. Sesar opak yang menjadi pemicu gempa Jogja pada 27 Mei 2006 lalu merupakan tipe dekstral atau tipe sesar geser kanan yang berkembang pada Pliosen akhir. Sesar Palu Koro ini memiliki sistem sinistral atau sesar geser kiri yang menjadi pemicu utama aktivitas gempa di kawasan Palu, sekaligus pemicu gempa yang diikuti tsunami pada 28 September 2018 lalu.
Ini adalah gambar arah gerak sesar Palu Koro yang disertai pusat gempa 7,5 skala Richter pada 2018 lalu. Patahan Semangko adalah sesar utama daratan Sumatera dengan pola dekstral atau sesar geser kanan. Sesar ini memiliki bentangan sekitar 1900 km. Sesar naik banyak didapati di kawasan Indonesia, terutama di kawasan perairan. Aktivitas penunjaman antara lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Indo-Australia, mekanisme pada umumnya berupa sesar naik. Pola gerak sesar ini di perairan terkadang memicu tsunami, contohnya tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. Aktivitas sesar sentral Makassar atau Makassar Strait Central memicu gempa Mamuju dengan magnitudo 5,8 skala Richter dan menyebabkan 70 bangunan rusak pada 8 Juni lalu. Dalam laporan Badan Geologi, pemicu gempa ini adalah fault thrust belt berarah relatif utara selatan. Sesar naik ini tergolong sudut landai dan blok bagian timur relatif bergerak naik terhadap blok bagian barat bidang sesar. Laju pergerakan sesar sentral Makassar itu 2 mm per tahun dengan perkiraan magnitudo maksimum gempa di sektor ini 7,3 skala Richter. Thrust fault Cimandiri di Jawa Barat bergeser dengan laju 0,55 mm per tahun dan memiliki kekuatan maksimum gempa 6,7. Sementara sesar normal Muria Fault di Jawa Timur bergerak dengan laju 1 mm per tahun dengan maksimum kekuatan gempa 6,2. Sesar geser opak di Yogyakarta bergerak dengan laju 0,75 mm per tahun dengan kekuatan maksimum gempa yang dapat dihasilkan 6,6. Sesar Lawanopo di arah barat Laut Kendari, Sulawesi Tenggara merupakan jenis sesar mendatar. Bergeser dengan laju sekitar 0,1 mm per tahun dengan maksimum kekuatan gempa di sesar ini yang dapat dihasilkan 7,5. Ujung sesar Lawanopo berada di bagian atas ujung Teluk Bone. Sesar Walanai di Makassar termasuk jenis sesar mendatar. Hanya saja dari beberapa bagian ada bidang yang turun, sehingga punya daya rusak yang lebih kecil ketimbang Palu Koro. Meski demikian, dengan laju gerak sesar Walanai 0,5 mm per tahun, sesar ini mampu menghasilkan kekuatan maksimum gempa hingga 7,1. Sesar Kendari membentang hingga perairan Tenggara Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesar mendatar ini bergerak pada laju 0,5 mm per tahun dengan maksimum kekuatan gempa 7,4. Sesar ini masih merupakan sambungan dari sesar Lawanopo. Perairan utara Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur membentang thrust atau back thrust yang merupakan bawahan dari sesar naik diselingi beberapa sesar mendatar dan sesar normal lain di selayar. Busur dalam ini termasuk jalur aktif gempa. Pada 14 Maret 2006 lalu, gempa 6,4 atau 6,7 skala Richter dengan kedalaman 33 km yang diakibatkan adanya aktivitas sesar geser Manipa di sisi timur Pulau Buru Maluku memicu tsunami hingga 7 meter. Gempa ini juga menyebabkan tanah rekah sepanjang 500 meter dengan lebar maksimum rekahan 15 cm
dan terjadi likuifasi di sekitarnya. Thrust atau backthrust biasanya ditemui dekat area zona konvergen pada lajur garis hitam. Area zona konvergen tersebut dikenal dengan istilah zona penunjaman yang membentuk bentukan lahan palung di bawah laut. Gambar ini menunjukkan lajur patahan semangko dengan berbagai segmen anakannya di daratan Sumatera. Data ini menunjukkan gempa signifikan di sebagian timur Indonesia yang disebabkan sesar regional atau lokal sesuai tahun kejadian. Sesar geser kawah menjadi penyebab gempa 28 September 2019 lalu di kawasan Ambon Kairatu, Maluku dan mengakibatkan setidaknya 534 rumah warga rusak dan sekitar 25.000 jiwa mengungsi. Sesar Sumani merupakan satu dari 4 segmen sesar darat utama di Sumatera Barat yang biasanya menjadi sumber gempa merusak di kawasan darat Sumatera Barat. Sesar Beribis di sektor barat yang tepat melintasi selatan Jakarta menjadi zona seismik gap yang perlu diwaspadai di masa depan. Sesar atau patahan Balanta dengan pergerakan normal ini dari Laut Maluku memotong Banggai, selanjutnya memanjang melintasi Teluk Tomini. Sesar ini menyebabkan rangkaian gempa merusak di kawasan Luhuk hingga Ampana, Sulawesi Tengah. Gambar ini menunjukkan catatan gempa merusak di kawasan timur Indonesia sesuai jalur sesarnya masing-masing. Kalimantan merupakan satu-satunya pulau ramah gempa di Indonesia. Meski demikian, Kalimantan Utara akan terdampak dari aktivitas gempa di Laut Celebes yang memang menjadi satu dari mikrolempeng tektonik di sisi utara Indonesia. Sementara Kalimantan Timur juga memiliki sejarah tsunami. Kawasan Kalimantan Timur biasanya terpengaruh dari aktivitas gempa di pesisir dan perairan barat Sulawesi Barat. Kalimantan Barat juga tak luput dari gempa. Pada 26 Juni 2016 lalu, gempa dengan magnitudo 5,1 di Kalimantan Barat menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan.